di sini menatap masa depan yang tak pasti. Kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju. Pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Dan Dia menuntun langkahku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-23. Dan tema kita hari ini adalah bagaimana kita bertumbuh. Bagaimana kita bertumbuh. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai persekutuan kita. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali bertemu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan menuntun kami sampai pada hari ke-23 ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, supaya setiap kali kami bertemu dengan firman-Mu dan kami dituntun, sungguh kami menemukan Engkau di dalamnya, dan Engkau menemukan kami, dan Engkaulah yang menuntun kami di jalan-Mu untuk hidup memuliakan nama-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu, Engkaulah kiranya berbicara pada kami. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ini sebuah lagu yang saya sangat suka. Mari kita bersama-sama merenungkan kata-katanya. Saudara-saudara boleh ikut menyanyi, sekalipun secara mute, dan biarlah kita sungguh diberkati oleh Tuhan.
Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang mengerti kehendak-Mu, mengerti akan pengorbanan-Mu, mengerti akan kasih-Mu, mengerti akan maksud hidup yang Kau berikan kepada kami hari ini. Buatlah kami mengenali ya Tuhan maksud-maksud itu, dan tuntunlah kami untuk berjalan di dalam tujuan yang Kau tetapkan bagi kami. Berkatilah pertemuan kami pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus menopang kami untuk kami dan menuntun kami semua di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon Tuhan menuntun menyertai kami. Amin. Hari ke-23, bagaimana kita bertumbuh. Saudara-saudara sekalian, di dalam Efesus 4 ayat 15a versi MSG itu dikatakan Tuhan ingin kita bertumbuh. Dan kita bertumbuh itu untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam segala hal. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang dikehendaki oleh firman Tuhan bagi hidup kita sekalian. Sayangnya banyak orang yang kemudian sudah percaya pada Yesus Kristus, kemudian dia tidak bertumbuh. Dia menjadi tua, tetapi dia tetap menjadi anak-anak di dalam imannya. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan menghendaki setelah kita ini percaya Tuhan, kita ini bertumbuh. Dan Tuhan mengatakan kita itu bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Setiap kali saya ditanya, kalau Patik itu membina komisi atau di gereja itu saja nih, kepinginnya apa sih? Saudara-saudara, saya selalu merindukan supaya kita semua ujungnya adalah menemukan maksud Tuhan dalam hidup kita pribadi. Lalu kita menjadi serupa dengan Kristus, menjadi berkat bagi dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi kita mesti menyadari seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, waktu yang lalu adalah pertumbuhan rohani itu tidak pernah berjalan secara otomatis ya. Pertumbuhan itu perlu waktu dan sesungguhnya itu semua pertumbuhan itu membutuhkan sebuah komitmen yang secara sadar ada dalam diri kita. Setelah kita menjadi orang percaya itu, kita ada kemauan untuk bertumbuh. Kita memutuskan untuk bertumbuh. Kita melakukan usaha untuk bertumbuh. Dan ada ketekunan di dalam pertumbuhan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ini pertumbuhan itu bukan cuma bagian Tuhan, tetapi harus juga menjadi bagian kita.
Pertumbuhan itu adalah respon kita kepada Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 9 itu diceritakan Tuhan Yesus bertemu Matius yang sedang duduk di tempat memungut cukai. Lalu Tuhan Yesus menyapa, ikutlah aku. Tuhan memanggil kita, ikutlah aku. Ikutlah aku. Dikatakan firman Tuhan, maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Mengikut Yesus itulah pemuridan, menjadi murid Yesus. Seluruh Alkitab itu membicarakan Kristen itu, menjadi orang Kristen itu cuma 3 kali, saudara, dalam seluruh Perjanjian Baru. Hanya 3 kali disebut Kristen. Tetapi kata murid itu disebut lebih dari 200 kali. Dan 3 kali kata Kristen itu pun adalah murid-murid itu disebut Kristen. Jadi siapa orang Kristen itu? Dia adalah murid. Ya, saudara-saudara, tetapi untuk menjadi murid itu kita harus mengambil keputusan. Ketika Tuhan memanggil, mari ikutlah aku. Saudara-saudara, kita harus memutuskan mengikut dia. Keputusan. Nah, saudara-saudara, keputusan inilah yang akan menjadi komitmen. Ya, komitmen. Rick Warren mengatakan begini, kita itu akan menjadi apapun yang kepadanya kita berkomitmen. Tidak ada yang lebih membentuk kehidupan Anda dibandingkan komitmen yang Anda pilih. Ya, Rick Warren mengatakan gini, beritahukan kepada saya apa yang menjadi komitmen Anda, dan saya akan memberitahukan kepadamu, kamu jadi apa nanti 20 tahun lagi. Saudara-saudara sekalian, keputusan itu selalu kita ambil. Ya, kita harus memilih, bukan waktu kita buka pagi-pagi lemari, kita mengambil keputusan. Kita mau pakai baju apa. Keputusan itu mesti kita ambil. Nah, celakanya saudara-saudara, kita ini, celakanya saudara-saudara, kita ini menjadi banyak yang kehilangan tujuan Tuhan di titik ini, di titik untuk mengambil komitmen ini. Banyak orang yang takut berkomitmen pada apapun, jadi dia tidak mengambil komitmen untuk apapun. Ya, orang ini akan terhanyut saja dalam kehidupan, terombang-ambing. Yang lain itu membuat komitmen yang setengah hati pada hal-hal yang sedang bersaing. Jadi misalnya gini, sekarang trennya lagi apa ini? Ya, saya berkomitmen untuk itu. Ya, jadi kaya, jadi pinter, jadi mengikuti tren yang sedang terjadi. Ya, lalu kemudian orang itu akan dibawa kepada kekecewaan dan kondisi biasa-biasa saja. Yang lain, saudara-saudara, orang-orang yang sering terjadi pada kita mengambil komitmen pada tujuan-tujuan duniawi, yaitu menjadi kaya, ya, menjadi terkenal, menjadi berkuasa. Saudara-saudara, komitmen ini mendrive kita untuk sampai ke sana, tetapi di ujung jalan itu seringkali kita menemukan kekecewaan dan kepahitan. Nah, saudara-saudara mesti ingat ini ya, yang tertulis di layar, saudara. Ingatlah, saudara-saudara, bukan cuma di dunia ini komitmen itu menentukan kita, tetapi sesungguhnya tiap komitmen itu mempunyai konsekuensi yang kekal. Konsekuensi yang kekal. Ya, karena itu pilihlah dengan bijaksana. Bukan cuma di dunia ini. Kalau engkau salah mengambil komitmen kepada siapa engkau berkomitmen, engkau akan kehilangan banyak hal. Petrus dalam nasihatnya pada jemaat mula-mula itu, di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, dia berbicara dalam 2 Petrus 3 ayat 23 itu, saudara, ya. Dia berbicara, hari Tuhan akan datang seperti pencuri, dan pada waktu itu, katanya ya, maka matahari akan lenyap, langit akan lenyap, dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan lenyap, akan musnah. Lalu dia mengatakan begini, jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara-saudara, Petrus itu mengingatkan, semua akan berlalu. Jadi apa itu hidup suci dan saleh? Engkau mesti memilih sesuatu yang kekal, yang bernilai kekal. Kepadanya lah engkau mesti berkomitmen. Dan firman Tuhan yang seperti kita baca di depan tadi, Tuhan ingin kita ini
mengambil komitmen untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena bersama dengan Kristuslah kita akan memperoleh apa yang kekal itu. Warisan di sorga. Semua akan lenyap, saudara-saudara. Tetapi di dalam Kristuslah kita akan mendapatkan. Saudara-saudara, bagian ini sungguh harus menjadi bagian yang saya harap penting bagi kita dalam 40 hari ini ya. 40 hari ini pun tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak ada komitmen apa-apa. Kalau kita tidak mengambil keputusan untuk mengikut Yesus itu. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara perhatikan dua hal yang penting dalam mengikut Yesus. Yang pertama, dalam mengikut Tuhan, dalam pertumbuhan rohani kita menjadi serupa Kristus itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, saudara-saudara, berbeda dengan keselamatan yang sungguh-sungguh adalah anugerah Tuhan. Itu diberikan kepada kita. Di dalam pertumbuhan rohani itu namanya sanctification of the saint itu ya. Jadi penyucian hidup orang-orang percaya itu yang ada bagian kita di dalamnya. Saya suka sekali ayat ini, saudara. Filipi 2 ayat 12-13 berbicara gini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan dua hal itu, saudara-saudara. Kerjakanlah keselamatanmu dan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ya, bahasa Inggrisnya menarik, saudara ya. Work out your salvation. Kerjakan keluar keselamatanmu. Work out. Because God work in you. Ya, Tuhan work in, bekerja di dalam kamu. You must work out because God work in. Ya, saudara-saudara sekalian, ayat ini berbicara mengenai apa yang mesti kita nyatakan dalam keselamatan kita. Apa yang mesti kita buktikan dalam keselamatan kita. Apa yang mesti kita keluarkan. Ya, ayat ini bukan ditulis untuk orang bukan percaya, tetapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu mengerjakan semua di dalam kita. Tetapi kita harus menyatakannya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Engkau mesti menyatakan keselamatanmu itu keluar. Saudara-saudara, seorang petani mengolah sawahnya karena dia tidak bisa membuat tanah, dia tidak bisa membuat biji. Tetapi dia bertanggung jawab supaya biji itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Sama dengan kita, ya. Kita ini kalau dalam hidup kita keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, Tuhan mengatakan work out your salvation, kerjakan keselamatan, bahkan dengan takut dan gentar. Saudara, ingatlah tentang talenta itu ya. Tuhan mempercayakan dan dia mau kita itu menjadikan talenta itu sungguh bertumbuh, berkembang, dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, pemuritan itu adalah tentang kerjakan keluar keselamatan. Work out your salvation. Kita memperoleh kesehatan, tapi kita mesti melatih otot-otot kita. Itu pemuritan. Supaya kita menjadi bertumbuh, menjadi dewasa, dan menjadi serupa Kristus. Semua kita harus begitu. Kalau tidak, kita jadi orang Kristen yang sakit, saudara-saudara. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang kita mesti menyadari adalah di dalam workout ya, hidup kita ini ya, dalam mengerjakan keselamatan itu, kita itu harus mengubah kemudi hidup kita. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Kita harus mengubah cara, itu yang paling penting. Saudara-saudara, di dalam Amsal 4 ayat 23 itu firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, kata hatimu di dalam Alkitab itu sebenarnya lebih mengarah kepada akal budi, bukan perasaan, saudara-saudara ya, tetapi akal budi, ya, akal budi kita. Kita mesti menjaganya. Bagaimana menjaganya? Dengan meletakkan harta yang paling berharga dalam hidup kita itu di tempat yang benar.
Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita berkomitmen pada hal yang buruk, yang salah, kita tuh sedang meletakkan harta kita di tempat yang salah. Dan itu akan memancarkan kehidupan yang hancur. Tapi sebaliknya, kalau kita menempatkan harta kita di sorga, di tempat yang kekal itu, hati kita dijaga di sana. Dan dari situlah akan terpancar kehidupan yang mulia. Karena ada Tuhan yang menjadi komitmen kita. Saudara-saudara sekalian, seandainya saudara itu ada di danau, dan kemudian saudara naik perahu boat, ya. Nah, perhatikan ini, bagaimana Anda mengubah laju perahu ke arah barat jika dalam perahu itu dipasang kemudi otomatis ke arah timur, ya. Saudara berbelok ke barat, sementara kemudi otomatis ke timur. Yang pertama, saudara bisa melakukannya dengan membelokkan roda kemudi itu secara paksa dengan tenaga kita, ya. Kita bisa memaksa dengan setir, kita paksa, bisa enggak? Bisa, saudara, ya. Bisa, ya. Kemudian kita akan berusaha mengatasi pilot otomatis itu dengan kekuatan kita, tetapi saudara-saudara, berapa lama itu masalahnya? Karena kita akan berjuang terus, kalau kita capek, dia akan balik lagi, begitu ya. Kita akan kelelahan, dan mungkin kita akan menjalani hidup yang bekerja keras. Saudara-saudara, kata Rick Warren, itulah yang akan terjadi jika kita itu berusaha untuk mengubah kehidupan kita ini dengan kemauan keras. Ya, aku akan memaksa diri makan lebih sedikit, olahraga lebih banyak, ya, supaya aku ini tidur tidak terlambat dan sebagainya, ya. Kemauan keras itu bisa mengubah hidup kita, ya bisa. Tapi saudara-saudara, kalau cuma kemauan keras, maka itu akan membuat kita kelelahan, ya. Dan kemudian setelah sekian waktu, saudara tahu bukan, di awal tahun banyak orang itu berkomitmen sesuatu, kemudian juga bertahan 3 minggu sampai 5 minggu saja, kemudian dia kehilangan kekuatannya untuk terus berjalan. Nah, saudara, tapi ada cara yang kedua yang lebih baik, yaitu dengan mengubah program kemudi otomatis, ya. Mengubah program kemudi otomatis itu, ya, bukan dengan tenaga, tapi mengubah program kemudi otomatisnya ke arah barat. Nah, saudara, bagaimana mengubah program otomatis itu? Roma 12 ayat 2 itu berbicara tentang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini dia, pembaharuan budi itu. Akal budi, yaitu berubah cara berpikir kita, ya, dengan berubah cara berpikir kita. Saudara-saudara sekalian, langkah pertama dalam pertumbuhan rohani yang benar adalah dengan mulai mengubah cara berpikir. Meletakkan apa yang penting dalam hidup kita itu, ya. Apa yang menjadi nilai terbaik dalam hidup, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, cara berpikir kita itu, kata Rick Warren, menentukan cara Anda merasakan sesuatu. Dan cara Anda merasakan sesuatu akan mempengaruhi cara Anda bertindak. Sehingga kalau kita itu ditata oleh cara berpikir kita, saudara-saudara, kita tidak akan sulit melakukan tindakan-tindakan, melakukan ketaatan-ketaatan kita kepada Tuhan, sebab pikiran kita sudah diperbarui. Efesus 4 ayat 23 versi NLT berkata, saudara-saudara, harus ada pembaruan rohani di dalam pikiran, pemikiran, dan sikapmu. Itu dalam Alkitab kita bahasa Indonesia dalam LAI itu bunyinya begitu, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kita diperbarui di dalam pikiran kita. Saudara-saudara sekalian, kemana kita diperbaharuinya? Ya, Alkitab meminta kita untuk diperbarui. Kita mempunyai pikiran Kristus, ya, berpikir dengan cara yang sama seperti Kristus berpikir. Itulah yang membuat kita bertumbuh menjadi murid, dan arahnya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Mulai dari mana, saudara-saudara? Dengan mempunyai pikiran Kristus. Bagaimana itu mempunyai pikiran Kristus, saudara-saudara? Yang pertama, dengan berhenti memikirkan pikiran-pikiran yang tidak dewasa. Apa itu pikiran yang tidak dewasa, saudara-saudara? Yaitu pikiran yang mementingkan diri sendiri.
Alkitab berkata begini, saudara-saudara. Saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pikiranmu. Itu Korintus 14 tuh ya. Kita harus berubah dari cara berpikir anak-anak menjadi dewasa itu. Ya, apa itu berpikir kanak-kanak, saudara? Itu adalah berpikir menurut daging, memikirkan hal-hal dari daging. Berpikir anak-anak itu berpikir untuk mementingkan diri sendiri. Saudara kalau punya bayi, punya anak kecil, mereka maunya itu dituruti keinginannya. Kenapa anak-anak berebut? Karena mau mengikuti keinginannya. Mereka mau mengikuti nafsunya. Mereka mau mengambil segala sesuatu. Itu anak-anak, saudara-saudara. Saudara-saudara, yang kedua adalah kita harus berpikir dewasa. Ya, jadi jangan berpikir untuk diri sendiri, tetapi mulai berpikir dewasa. Dengan apa? Dengan mulai berfokus pada kepentingan orang lain. Saudara-saudara, itulah cara berpikir dewasa. Paulus itu mengatakan dulu ketika aku anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, ya. Aku bertingkah laku seperti anak-anak, itu mengambil diriku sendiri. Tapi sekarang aku ya dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Kenapa itu, saudara-saudara? Yaitu hidup memikirkan orang lain. Kekristenan bukanlah agama atau filsafat, melainkan sebuah hubungan dan gaya hidup. Kekristenan itu adalah sebuah gaya hidup, sesuatu yang muncul dari hidup kita. Dan inti dari gaya hidup itu adalah memikirkan orang lain. Dan itulah yang seperti dilakukan oleh Kristus. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 15 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, orang lain itu, demi kebaikan orang lain, untuk membangun orang lain. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Saudara-saudara, kita sebentar lagi merayakan Paskah. Bukankah setiap Paskah kita diingatkan Kristus itu mati bagi kita. Dia mati supaya kita hidup. Dia menanggung derita supaya kita dilepaskan dari hukuman. Dia menanggung bilur-bilur supaya kita sembuh. Saudara-saudara, itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia datang menjadi contoh bagi kita untuk hidup bagi sesama. Mudah tidak, saudara-saudara? Tidak mudah ya. Tetapi kita bersyukur, saudara-saudara. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dia berkata, aku akan berikan kepadamu seorang penolong. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 2a. Dalam versi Contemporary English Version itu mengatakan, Tuhan telah memberikan kita rohnya, yaitu Roh Kudus. Penyertaan Kristus di situ. Karena itulah kita tidak berpikir sama lagi dengan orang-orang dunia. Tetapi kita berpikir untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita mesti mengambil komitmen itu. Kita harus mengambil keputusan. Hari-hari berikutnya, saya berdoa Tuhan kita melakukan itu. Besok dan seterusnya kita akan belajar untuk mengenal bagaimana roh Tuhan itu menuntun kita. Ya, saudara-saudara sekalian, renungan kita hari ini adalah kita ini dipanggil untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Di bidang manakah saya harus berhenti berpikir dengan caraku sendiri dan mulai berpikir dengan cara Tuhan Yesus. Bukan lagi berpikir untuk diri sendiri, tapi berpikir untuk kebaikan sama, untuk kemuliaan Tuhan. Roma 12 ayat 2 kiranya menjadi ayat yang kita ingat, saudara-saudara. Jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang benar kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, berubahlah oleh pembaruan budimu. Itulah cara kita bertumbuh. Berubah kemana? Menjadi seperti Kristus, menjadi serupa dengan Dia. Kita mulai dari mana? Dengan berpikir seperti Dia. Saudara-saudara, lagu yang kita nyanyikan tadi adalah lagu yang saya suka sekali tentang mengikut Yesus. Saudara-saudara, saya ingin kita bersama-sama berdoa
Mohon Tuhan akan menolong dan menuntun kita, supaya kita mempunyai tekad untuk mengikut Dia. Tanpa tekad itu, sesungguhnya semua yang kita pelajari, 40 hari ini pun tidak akan jadi apa-apa. Tidak akan bawa kita kemana. Tetapi kalau kita mengambil tekad untuk mengikuti Yesus, saya percaya engkau akan menemukan tujuan hidupmu di dunia akan mulia, dan engkau akan menerima upah kekal di surga. Mari kita berdoa. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, tuntunlah kami untuk mengikut Engkau. Ampunilah kami jikalau seringkali kami tidak mengambil komitmen itu. Kami mau mensyukuri akan anugerah Tuhan yang besar, karena kami diselamatkan, kita yang percaya pada Yesus. Tapi kami kemudian berjalan menurut keinginan-keinginan kami sendiri. Kami berjalan menurut apa yang kami rasa baik. Kami meletakkan komitmen kami pada kedagingan kami dan pada dunia ini. Tuhan, ampunilah. Dan kiranya Engkau menolong kami pada pagi hari ini untuk sekali lagi dicelikkan mata kami, bahwa komitmen-komitmen yang salah itu akan menuntun kami pada kesia-siaan. Sebab semua akan berlalu. Suatu hari semua akan berlalu. Dan firman Tuhan hari ini kiranya menuntun kami pada arah yang benar. Komitmen kepada Kristus Yesus. Bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau. Sebab di dalam hal itulah hidup kami akan memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama kami. Dan menuntun kami pada hidup yang kekal. Tuntunlah kami Tuhan. Buatlah kami menjadi orang Kristen yang dewasa. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, tuntunlah kami. Saya menyerahkan waktu ini saudara-saudara untuk saudara berdoa refleksi secara pribadi. Tuhan kiranya mendengarkan doa saudara-saudara. Ku yakin anugerah-Mu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, tuntunlah kami
Engkau kiranya mendengar doa saudara-saudara. Kalau masih ada yang ragu-ragu dan sedang merenungkan kebenaran ini, Tuhan berbicaralah. Karena kami tahu roh-Mu lah yang akan menuntun kami di dalam kebenaran. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau bersama-sama berdoa, syafaat. Kami tetap mau mengingat setiap hari untuk keadaan dunia kami. Tuhan, peperangan di Ukraina itu sudah melewati 1 bulan. Kehancuran ditimbulkan sudah begitu banyak. Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan belas kasihan-Mu. Tolonglah gereja-gereja di sana, keluarga yang hancur. Tuhan, tolonglah dalam keadaan yang sulit ini. Sungguh mereka menyadari betapa mereka membutuhkan Tuhan. Dan kuasa-Mu yang akan memberikan perdamaian. Menyerahkan untuk bangsa negara kami juga, mohon pertolongan Tuhan, kiranya Engkau akan menyertai dan menolong. Sebentar lagi kami akan masuki bulan puasa. Kami berdoa supaya Tuhan akan menjaga ketenangan, keamanan. Tuhan menolong pemerintah kami untuk bisa menata dengan baik keadaan ekonomi secara khusus, ada kenaikan harga. Tuhan, supaya ada ketenangan di tengah-tengah kami menjalani 1 bulan puasa ini. Tuhan kiranya menolong untuk penyebaran COVID juga supaya terkendali dan pelonggaran-pelonggaran dilakukan sungguh boleh diterima oleh masyarakat dengan kesadaran untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya Tuhan, jagalah kami semua. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu juga untuk gereja-Mu, GKA Immanuel Malang. Mohon berkat dan tuntunan Tuhan untuk gereja kami. Kami sebentar lagi akan merayakan Paskah. Biar kami ingat setiap kali kami Paskah, bagaimana Tuhan sudah mati bagi kami, berkorban bagi kami. Tuhan mati supaya kami hidup. Tuhan disalib supaya kami terlepas dari hukuman dosa. Oleh karena bilur-bilur-Mu kami sungguhnya beroleh kesembuhan. Tuhan, itulah hati-Mu. Ajar kami untuk mempunyai hati seperti itu juga. Supaya hidup ini bukan kami pakai untuk memuaskan nafsu kami sendiri, tetapi sungguh Tuhan, melalui Paskah ini kami diingatkan bagaimana kami mesti hidup untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sama kami, dan kehadiran kami, gereja-Mu di Kota Malang ini Tuhan, sudah 40 tahun. Sungguh jadikanlah kami saluran berkat bagi kota kami. Menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa kasih Tuhan, membawa keselamatan-Mu, dan Kau menuntun kami semua, anak-anak-Mu, dan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Tuntunlah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi murid-Mu, bukan jadi pengikut-pengikut-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menopang kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan untuk saudara-saudara yang saat ini sedang dalam kelemahan. Tuhan, kami mengingat mereka juga. Mohon pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara yang sedang sakit. Kami tetap ingat untuk pemulihan Pak San dengan mata sebelah kanan. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Ketika mau berdoa, Tuhan mendengarkan. Ingat Pak Tris, Tuhan kiranya akan menolong, memberikan pemulihan, kekuatan. Jikalau saat ini mau berdoa, Engkau mendengar. Berdoa untuk Pak Thomas, Tuhan. Jikalau saat ini Ibu Thomas, Elias sedang berdoa, Tuhan juga mendengar. Kami berdoa untuk Ipar Cisusing, Tuhan tolong. Demikian juga untuk Cisusing, Tuhan tolong. Berdoa untuk Ibu Yulin Yang, berdoa untuk Ibu Joijen, Tuhan kiranya Engkau menolong juga. Berdoa untuk Ibu Wang Sujin di Surabaya, Tuhan juga memberikan pertolongan dan pemulihan-Mu. Tuhan, saudara-saudara kami yang lemah tubuh ini, kami tidak bisa melakukan apa-apa selain memandang kepada-Mu dan memohon kepada Engkau, Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikan terbaik untuk saudara-saudara. Kami ingat teman-teman yang dalam pergumulan keluarga, Tuhan, biar Engkau sendiri akan buka jalan memulihkan. Saudara-saudara yang sedang lemah iman, mengenai masalah ekonomi, Tuhan, berikan pertolongan-Mu dan jalan keluar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, jadikan kami saluran berkat. Pakailah mulut kami untuk memberitakan firman-Mu, pakailah hidup kami ini membawa terang dan kasih-Mu. Dan kiranya Roh Kudus boleh memakai hidup kami yang singkat ini menjadi keselamatan, kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tuntunlah kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan berkati dan menolong supaya sepanjang hari ini kami boleh muliakan Tuhan. Berkati untuk semua saudara-saudara yang hadir,
urapi dengan kuasa-Mu, dan biarlah kami dituntun untuk hidup semakin serupa Tuhan Yesus. Jadikan kami hari ini Tuhan, saluran berkat-Mu. Jadikan kami hari ini garam dan terang bagi sama kami, dan biarlah kami beroleh sukacita ketika hidup kami ini membawa kebaikan bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau bersama-sama mengakhirinya dengan berdoa seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.